Yuda sengaja meminta kepada Dania agar Dania itu tidak usah mikirin balas dendam kepada Rafael, karena ini akan sangat membahayakan sekali buat Dania jika dia melakukan hal ini. Karena memang di situ ya, Yuda itu pernah jadi korban Rafael hingga dia itu dikubur hidup-hidup. Dan rasanya ketika dikubur hidup-hidup ini sangatlah tidak mudah buat Yuda. Maka dari itu ya, buat Dania nggak usah mikirin balas dendam. Namun di situ nih guys ya, menurut Dania bahwa Rafael berhak untuk mendapatkan ya ganjaran atas apa yang telah ia lakukan, dan oleh karena itu membuat Dania untuk memutuskan balas dendam. Sebelum Dania itu melihat Mas Romi dan juga Rafael itu masuk penjara, dia tidak akan pernah tenang semacam itu loh. Dan kemudian di situ Yuda berusaha untuk meyakinkan Dania agar Dania itu mau menuruti apa yang dikatakan oleh Yuda, karena Yuda itu tahu betul bahwa ini akan menjadi masalah yang sangat besar sekali buat Dania jika Dania itu ikut campur, apalagi ingin membuat Rafael itu balas dendam gitu loh, ya kan? Makanya buat Yuda ini meminta kepada Dania untuk gak usah mikirin masalah itu gitu loh. Balas dendam itu sudahlah. Namun Rafael itu kan kejam. Namun di situ juga memaparkan bahwa dia kan juga jahat kepada semua orang, ya udahlah semacam itu. Jadi diharapkan Yuda bahwa Dania itu agar tenang saja berpikir semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Dania juga menyampaikan bahwa memang di situ ya, Dania ini nggak bisa menjauh dari Papa Gunawan, karena memang Papa Gunawan itu nih guys ya, ternyata punya sesuatu hal yang membuat Dania dan juga Safira itu tidak bisa menjauh dari Papa Gunawan, yang mana Papa Gunawan itu memegang perusahaan atas nama Danisha Mandiri, di mana perusahaan itu adalah miliknya Dania dan juga Safira, dan itu adalah hak yang memang seharusnya didapatkan Safira dan Dania. Maka dari itu membuat Dania yakin bahwa dia nggak mungkin menjauhi Papa Gunawan. Di samping itu juga nih guys ya, ada juga yang membuat Dania ini ya harus menyelidiki terkait kasus kematian dari kedua orang tuanya Safira dan juga Dania, dan oleh karena itu membuat Dania ini harus yakin ya untuk mencari bukti-bukti terkait semua ini. Pastinya ada di balik semua ini adalah Papa Gunawan juga semacam itu. Pastinya di situ nih guys ya, ketika mendengar bahwa Papa Gunawan itu memang mungkin terlibat dalam pembunuhan kedua orang tuanya Safira dan Dania, di situ pasti membuat Yuda itu pastinya sangat kaget sekali. Ternyata Yuda itu sengaja mengungkapkan bahwa dia itu nggak kaget sama sekali atas apa yang dilontarkan ya dari pernyataan yang diberikan oleh Dania. Karena apa? Dulu ya, Mona dan juga Yuda itu sempat menyelidiki kasus kematian kedua orang tuanya Safira. Namun sayangnya dulu tidak mendapatkan informasi apa-apa semacam itu loh guys. Dan sementara itu juga nih guys ya, di situ ada Rafael, yang ternyata Rafael itu membeli seblak nih guys. Dia membeli seblak di tempat biasa, di mang-mang tukang di depan jalan semacam itu. Namun ternyata tersebut tidak membuat Rafael itu suka, karena calon bayinya kenapa mengkonsumsi makanan dari luar semacam itu. Kenapa dia tidak membeli di restoran saja semacam itu? Kasihan kan buat kandungannya. Namanya di situ memang Mona itu ngidam, pengennya di mang-mang, ya mau nggak mau di situ memang Monanya sukanya di tempat jualan yang biasa saja sementara itu nih guys ya. Namun apapun itu nih guys ya, tanpa disadari di situ juga ada Romi nih guys ya. Ternyata Romi ini sengaja mendatangi Rafael karena memang ada sesuatu hal, yaitu terkait bantuan. Jadi Rafael itu sengaja dimintai bantuan Romi nih guys ya, makanya dia mendatangi. Nah kemudian datangnya Romi ini sengaja tuh ya kan ditanya sama Mamang, dia mau beli seblak berapa semacam itu. Nah kemudian Romi itu nggak suka seblak, apalagi dia teringat kata seblak itu semacam dengan dia itu teringat dengan nenek-nenek semacam itu, nenek-nenek fosil yang suka dengan Romi. Makanya dia nggak suka, akhirnya membuat dia tuh ngerasa geli dan akhirnya dia pindah semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Dania itu mengungkapkan kepada Yuda bahwasannya memang dia harus tetap menyelidiki kematian dari kedua orang tuanya Safira dan juga Dania itu sendiri. Nah, terkait perusahaan, itu kan adalah perusahaan atas nama Danisha Mandiri. Warisan yang diberikan dari kedua orang tuanya Safira dan Dania. Nggak bisa begitu saja jatuh ke tangan orang lain. Nah, mengenai perusahaan, nah di situ, menurut Yuda, dia akan memberikan perusahaan ya buat Dania. Jadi perusahaannya Yuda akan diwariskan kepada Dania, dan ini sangat membuat Dania sangat tidak mungkin menerima begitu loh, apalagi Dania itu nggak paham tentang bisnis. Nanti mengenai bisnis akan dipandu oleh Yuda.
Yuda sengaja mengatakan demikian karena dia butuh pewaris perusahaan dia. Karena Yuda, semua orang sudah tahu bahwa Yuda itu sudah meninggal. Jadi nggak mungkin di situ dia menjalankan bisnisnya sendiri, sedangkan orang-orang taunya dia sudah meninggal. Makanya dia butuh pewaris yang pas dan layak, itu adalah Dania. Namun sayangnya Dania tidak bisa. Nanti kalau misalnya ada gulung tikarnya perusahaan gimana? Karena dia tidak paham. Nah, mengenai gulung tikarnya, semua akan dipercayakan kepada Dania karena Dania akan dibidik, akan diberikan informasi pengetahuan mengenai cara menjadi bisnis yang sukses semacam itu. Dan disitulah ya yang membuat Yuda itu yakin dengan bantuan dari Yuda itu sendiri. Toh Yuda akan selalu ada buat Dania. Kakinya Dania itu jadi kakinya Yuda. Tangannya Dania itu akan jadi tangannya Yuda juga. Jadi dengan bantuan Yuda itu sendiri akan membuat Dania akan menjadi wanita sukses karena memang pekerjaan dia yang menjadi pebisnis ya itu akan diberikan kepada Dania, orang yang dipercayakan semacam itu. Namun di situ Dania memang tidak akan pernah tenang mengenai Romi dan dia mengusulkan sesuatu hal kepada Yuda nih guys ya, bagaimana cara membuat Romi itu mendekam di penjara dan bisa menceraikan Romi. Dan memang di situ nih guys ya, Dania sengaja membisikkan sesuatu kepada Yuda agar dia bisa keluar dari Romi dan dia bisa bercerai dengan Romi karena dia tidak mau berurusan dengan Romi. Dan ternyata cara yang diberikan Dania itu tidak disetujui oleh Yuda karena Yuda yakin betul dengan hal tersebut sangat berisiko sekali. Apalagi di situ Romi kan orangnya nekat, dia bisa melakukan berbagai cara untuk menghalalkan itu dan itu sangat berbahaya sekali. Namun kemudian di situ nih Dania berusaha untuk meyakinkan kepada Yuda bahwa memang Mas Romi itu kan orangnya selalu nekat, jadi nggak ada cara yang lebih aman daripada cara yang diungkapkan Dania, dan ini jalan satu-satunya, makanya dia butuh bantuan dari Yuda untuk melakukan misinya tersebut. Namun sayangnya tetap saja membuat Yuda itu nih guys ya, berpikir bahwa tidak mungkin. Nah kemudian ini membahas tentang Romi itu nanti saja, akhirnya membuat Yuda ini pengen pergi ya, membeli buku-buku terkait jadi orang pebisnis yang sukses, yaitu di luar. Namun sayangnya idenya tidak disetujui oleh Dania karena ini sangat berakibat fatal sekali jika Yuda itu ketahuan. Namun Yuda itu memakai hoodie. Dia juga memakai jaket yang tebal. Di samping itu nih guys ya, dia juga memakai kacamata hitam agar dia tidak dikenali oleh banyak orang. Apapun itu membuat Daniel tetap berpikiran bahwa jika orang-orang tahu ini sangat berbahaya sekali. Namun Yuda yakin betul bahwa dia butuh refreshing. Dia juga pengen membelikan buku-buku sekalian ngajak jalan Dania semacam itu. Namun buat Dania ini sangat berbahaya sekali. Mendingan beli online saja. Namun ternyata usulan dari Dania untuk beli online itu ditolak semacam itu karena ini sangat membahayakan sekali buat Yuda. Makanya membuat Dania berpikir untuk beli online saja. Namun sayangnya tetap kekeh pada pendiriannya bahwa memang nggak apa-apa, jalannya dekat kok dengan apartemen di bawah semacam itu pembeliannya, toko bukunya. Jadi tidak usah khawatir buat orang-orang menemukan di mana keberadaan Yuda. Karena Yuda sudah dianggap mati oleh semua orang, jadi nggak mungkin tiba-tiba dia ketahuan masih hidup. Nah ini akan sangat membahayakan sekali dan oleh karena itu Dania sangat khawatir betul. Namun ternyata Yuda bisa membuat Dania akhirnya udah membeli buku di luar saja nih guys ya. Walaupun memang sebenarnya ini sangat tidak aman sekali. Dan kalaupun orang tahu itu pasti jadi super hero semacam itu. Nah sementara itu nih guys ya, kedatangan Romi kepada Rafael itu dikarenakan dia ingin minta bantuan. Ya kan karena memang dia dikejar-kejar polisi semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Romi itu juga mengungkapkan bahwa ternyata Rafael itu kan bisa menaklukkan hatinya Mona. Kok bisa dia menaklukkan hatinya Mona? Nah, sedangkan saat ini ya kan suaminya yaitu Romi itu tidak bisa melakukan hati istrinya semacam itu loh. Menaklukkan hati istrinya dan dia itu sangat susah sekali dan dia minta bantuan kepada Rafael untuk tahu caranya bagaimana. Nah, mengenai ya Mona itu bukan urusannya semacam itu. Justru yang menjadi urusannya Rafael, dia pengen tahu kenapa tadi dia dikejar-kejar polisi semacam itu. Dan kemudian dia dikejar-kejar polisi akhirnya mengatakan sesuatu. Romi ini ya terbukti melakukan kesalahan, yaitu menggelapkan dana keuangannya di Andromeda Gemilang. Dan kemudian di situ nih guys ya, membuat Romi ini sengaja minta bantuan kepada Rafael agar dia tidak terbukti bersalah. Dan ternyata di situ, ya Rafael justru malah mengacungi jempol bahwa perbuatan dia itu memang didukung banget semacam itu. Namun sayangnya, dia dikejar-kejar polisi dan dia membutuhkan bantuan semacam itu agar dia bisa bebas dari polisi. Nah kemudian mengenai polisi itu, ya menurut Rafael tidak usah dikhawatirkan karena nanti pengacaranya Rafael akan membantu Romi agar Romi ini tidak bersalah.
dan membuat Romi ini senang banget semacam itu. Namun di situ nih guys ya, Romi ini juga minta bantuan kepada Rafael untuk diberikan pekerjaan semacam itu. Nah, kemudian ketika Romi ini meminta pekerjaan kepada Rafael, membuat Rafael ini justru malah menertawakan Romi, karena Romi aja itu bisa melakukan penggelapan dana di perusahaan keponakannya sendiri di Andromeda. Dan nanti kalau misalkan diberikan pekerjaan di perusahaannya Platina Mandiri terus dia mengkorupsi, bagaimana? Ini akan jadi masalah. Namun di situ nih guys ya, Romi itu sengaja mengungkapkan kepada Rafael bahwa dia tidak akan mungkin melakukan penggelapan dana di tempatnya Rafael, karena Rafael itu adalah iblis, dan memang di situ Romi adalah setan. Iblis dan setan itu harusnya bersatu. Makanya pas ketika Romi itu bekerja dengan Rafael. Nah, di situ nih guys ya, membuat Romi ini harus merengek-rengek untuk minta bantuan ya. Karena dia juga perlu ya, untuk bisa makan, minum, dia harus mendapatkan pekerjaan semacam itu nih guys ya. Makanya dia butuh sesuatu dari Rafael untuk bisa bertahan hidup. Nah, kemudian di situ Rafael itu tahu betul bahwa itu memang butuh pekerjaan. Dan oleh karena itulah Rafael sengaja mengungkapkan sesuatu hal kepada Romi nih guys ya. Kalau Romi itu memang pengen ya mendapatkan pekerjaan. Akhirnya membuat Rafael ini mengungkapkan bahwa Dania itu dan juga Safira diwarisi perusahaan atas nama Danisa Mandiri yang saat ini perusahaannya itu berada di tangan papanya sendiri. Nah, yang perlu dilakukan yang perlu dilakukan Romi itu adalah meyakinkan Dania untuk menguasai perusahaan itu. Nah, kemudian di situ dia juga meminta bahwa jangan sampai Safira itu memiliki perusahaan, karena memang di situ Rafael tidak mau jika Safira memiliki perusahaan, nanti kekayaannya Julian itu semakin besar dan semakin banyak semacam itu, karena Safira juga punya perusahaan semacam itu, dan ini akan sangat membahayakan Rafael. Karena apa? Dia tidak suka melihat kebahagiaan Julian dan juga Safira semacam itu. Nah, kemudian di sini nih guys ya, justru idenya tersebut memang didukung oleh Romi, karena Romi juga tidak mau ya melihat Safira dan juga Julian itu bahagia punya perusahaan dan semacam itu loh guys. Nah, maka dari itu Romi harus merebut ya perusahaannya itu. Nih guys ya, harus bisa dekat ya, harus bisa mempengaruhi Dania untuk menguasai perusahaannya Danisa Mandiri tersebut. Jangan sampai Safira itu mendapatkan bagian atas perusahaan. Namun yang jadi pertanyaannya, kenapa dari awal di situ nih guys ya, Romi itu tidak tahu kalau ternyata Papa Gunawan itu ya menyimpan harta kekayaan dari kedua orang tuanya Safira dan juga Dania gitu loh. Makanya di situ nih guys yang membuat Papa Gunawan itu baik betul kepada Dania dan juga Safira, karena ini ya karena punya warisan semacam itu. Tapi anehnya memang dari awal di situ ya, memang Romi tidak tahu menahu terkait perusahaan tersebut. Nah, terkait ide perusahaannya untuk menguasai, itu akan jadi urusannya Romi. Karena Romi itu pasti bisa mempengaruhi Dania. Dania itu tidak tahu bisnis apapun. Jadi nanti setiap bulannya akan dikasih uang semacam itu buat Dania semacam itu. Jadi Dania itu ya pasti sangat mudah untuk dipengaruhi semacam itu. Dan ini akan jadi kesempatan buat Romi untuk bisa kaya lagi semacam itu pastinya ya. Dan inilah yang diinginkan ya Rafael nih guys ya, untuk bisa menguasai. Nanti setelah Romi ini ya bisa menguasai Dania, maka nanti Romi akan diminta ya untuk mengatasnamakan perusahaan tersebut atas nama Rafael, dan perusahaannya akan jatuh ke tangan Rafael. Namun ternyata di situ nih guys ya, Romi juga punya pikiran bahwa dia pengen menguasai perusahaannya Danisa Mandiri. Dan ternyata Romi itu juga licik betul. Nah, oleh karena itu, Rafael juga harus berhati-hati kepada Romi, karena jangan sampai perusahaan itu jatuh ke tangan Romi, melainkan harus tetap jatuh ke tangannya Rafael. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Alpha yang sedang berbincang-bincang kepada Julian, di mana di situ nih guys ya, Julian itu kan lagi mengurus ya Romi, di mana mengenai Romi itu akan menjadi tanggung jawabnya Julian saja ya, biar nanti yang menagih itu adalah stafnya. Nah, mengenai Fadli ini akan diurus nih kayak di kantor polisi, mengenai kejahatan yang dilakukan Fadli yang akan diurus oleh Alpha sendiri. Nah, kemudian datanglah Tante Wulan, dan Tante Wulan ya sengaja minta bantuan kepada Alpha untuk diberikan dokumen-dokumen untuk bisa dia cepat segera cerai dengan Romi, karena walau bagaimanapun dia nggak mau cepet-cepet gitu loh, dia nggak mau bersama dengan Romi gitu loh, dia maunya cepet-cepet cerai dengan Mas Romi semacam itu. Nah, kemudian di situ Mama Gina justru mengungkapkan dengan keadaan dia hamil tidak mungkin disetujui, namun demi kebaikan, makanya di situ membuat ya Tante Wulan sengaja minta bantuan kepada
pengacaranya Julia. Nah, di samping itu juga nih guys ya, ada Mona yang dari tadi itu menunggu Imron, kok tidak datang kunjung memberikan seblak gitu loh. Padahal ya kan sudah seblaknya sudah disuruh beli itu dari tadi gitu loh. Nah, kemudian dia berusaha untuk menelpon ya anak buahnya Imron tersebut. Dan setelah ditelepon, ternyata kok dia mendengar teleponnya itu ada di daerah rumahnya Mona semacam itu, dan ternyata di situ dia melihat bahwa Imron itu malah enak-enak tidur. Nah, akhirnya membuat Mona ini marah betul kepada Imron. Dia marah kepada Imron, guys. Dan kemudian di situ dimarahin langsung. Padahal tadi kan disuruh beli untuk seblak. Kenapa dia itu malah enak-enakan tidur? Nah, kemudian di situ nih guys ya, Imron sengaja mengatakan bahwa seblaknya nanti akan datang. Nggak usah bingung lah. Terus seblaknya akan datang gimana? Ternyata dia menyuruh seseorang loh, malah kok menyuruh seseorang, padahal yang disuruh untuk pergi membeli itu kan Imron. Dan ternyata di situ yang datang adalah suaminya Rafael semacam itu. Dan kemudian ketika Rafael memberikan seblak nih guys ya, membuat Mona itu merasa tidak suka banget. Ya karena memang seblaknya itu dibeli oleh suaminya karena dia sudah muak melihat suaminya. Nah, kemudian di situ nih guys ya, menurut Rafael, sama saja dibelikan oleh Imron atau dibelikan oleh suaminya itu sama saja, tidak akan jadi masalah. Namun saat ini Rafael itu hanyalah orang lain semacam itu. Dia kan pengen menjadi suami yang baik, makanya dia mengungkapkan kepada Mona agar bisa menjadi suami yang baik. Maka dari itu membuat dia itu mau baikin ya istrinya Mona semacam itu nih guys ya. Dulu Mona sangat mengejar-ngejar cintanya Rafael, namun saat ini ya Mona sudah tidak mau mengejar cintanya Rafael karena tahu di hatinya Rafael itu masih ada cinta buat Safira, jadi dia tidak mau semacam itu. Dan kemudian di situ nih guys ya, Rafael berusaha terus membujuk Mona agar mau memakan makanan seblak yang ia beli. Toh dia kan memang nggak suka seblak, jadi nggak mungkin seblak itu dibuang begitu saja. Dan Mona ini sengaja ya bilang untuk dibuang saja karena dia sudah muak melihat Rafael semacam itu. Dan memang makanannya tidak mungkin dibuang gitu loh, karena dia tahu betul ya Mona itu membutuhkan makanan tersebut karena ngidam. Tiba-tiba dia ditelepon asistennya, dia harus ke kantor semacam itu karena ini ada urusan kantor sedang mencari Pak Rafael semacam itu. Karena Rafael itu ditelepon nih guys ya oleh anak buahnya atau asistennya, tiba-tiba membuat Mona ini berpikir bahwa suaminya mending pergi ke kantor saja. Mungkin ya kan dia banyak masalah di kantor karena dia harus banyak bekerja. Untuk apa membayar hutang-hutang perusahaannya? Keputuwangsa semacam itu. Mendengarkan pernyataan seperti itu dari Mona membuat dia itu pengen ya ngomong membela diri dia sendiri. Namun sayangnya nanti kalau dia itu membalas omongannya istrinya nanti tambah marah lagi. Makanya membuat dia untuk berusaha untuk tenang. Nah, sementara makanannya itu sengaja diberikan kepada bosnya untuk diberikan kepada Imron, untuk Imron nanti memberikan kepada bosnya semacam itu. Karena kalau yang memberikan Imron pasti mau, sementara itu ada ya suaminya yang pergi semacam itu. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Mona yang sangat sedih banget gitu loh karena dia nggak mau makanannya itu dibeli oleh Rafael semacam itu karena dia masih bete dengan Rafael dan dia tidak mau melihat Rafael yang tidak mencintai dia harus melakukan itu gitu loh. Kalaupun dia datang karena atas dasar pengen melihat anaknya, membuat Mona itu ngerasa bahwa dia tidak dicintai oleh Rafael. Buat apa dia harus mempertahankan hubungannya gitu loh. Dan kemudian sementara itu nih guys ya, ada anak buahnya ya Imron yang datang ini memberikan seblaknya dan berusaha untuk meyakinkan ya bosnya Mona untuk memakan karena mumpung ini masih hangat dan ya dibeli oleh papanya sendiri ya calonnya itu semacam itu. Dan ketika dibeli oleh suaminya sendiri seharusnya dimakan dong semacam itu mumpung lagi hangat, apalagi kan nanti kalau dia ngidam dan ngidam tidak dituruti jadinya ngiler. Nah, kemudian di situ Mona sengaja menyalahkan Imron dan salahnya tadi menyuruh Rafael padahal yang diminta untuk beli adalah Imron. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Imron bertanya lagi kepada Mona apakah dia mau makan atau tidak. Nah, ya udah kalau misalkan di situ tidak mau makan, mau dibawa pulang saja atau dibawa saja dia. Kemudian di situ nih guys ya, akhirnya membuat Mona ya udah deh pengen dia makan karena apa? Dia ngidam banget karena dia pengen banget. Nah, sementara itu ya Imron disuruh untuk pergi nih guys ya. Sementara itu nih guys ya, Mona akhirnya mau memakan juga nih guys ya seblak yang dibeli oleh Rafael dan dia itu mencium harumnya, wanginya makanannya, enaknya makanan tersebut ya membuat hatinya tenang, senang gitu loh. Dan dia juga ngomong kepada calon bayinya bahwa yang beli adalah papanya Rafael semacam itu. Dan dia seneng banget gitu loh karena yang beli adalah Rafael. Nah, kemudian ketika dia itu makan makanan seblak itu nih guys, karena memang sudah ngiler banget, ya ternyata malah dia itu keinget, ya dia teringat dengan Rafael. Ya dimana Rafael itu
tidak cinta sama dia. Cintanya hanya kepada Safira. Nah, di samping itu perceraiannya tetap akan berjalan, namun nanti anaknya itu yang paling dipedulikan, bukan Mona. Nah, karena memang Rafael itu hanya peduli kepada calon buah hatinya saja, tidak kepada Mona, membuat Mona itu nggak mau makan lagi nih guys ya, karena dia teringat dengan omongan suaminya yang masih mengejar-ngejar cintanya Safira, yang masih tidak peduli dengan Mona gitu loh. Buat apa Mona harus mempertahankan semua itu? Mona itu juga punya perasaan gitu loh. Dan akhirnya membuat Mona ini berpikir ya udah dia nggak jadi makan, dan kemudian meminta ya Imron untuk ya udah makanannya itu ditaruh di dapur saja semacam itu, dan kemudian meminta Imron ya untuk mengemas-kemas barangnya karena dia mau pindah ke apartemen. Nah, kemudian yang membuat Mona harus pindah itu alasannya supaya tidak ditemui lagi Rafael nih guys ya. Nah, sementara Mumun itu sengaja ditelepon nih guys ya oleh bosnya Romi, dimana Romi itu sengaja tanya kepada Mumun ya apakah di depan rumahnya itu ada polisi atau tidak, dan Mumun disuruh untuk ngecek ya, untuk ngecek. Dan kemudian Mumun itu nih guys ya, karena mendapatkan perintah ya dari bosnya Romi untuk ngecek di depan ada polisi atau tidak, ternyata memang tidak. Dan kemudian setelah dinyatakan tidak ada polisi, nah membuat Romi ini sangat bahagia nih guys ya, dia senang karena memang rumahnya tidak dilacak oleh polisi, jadi dia aman mau kembali ke tempatnya semacam itu. Nah, sementara itu nih guys ya, Romi tidak tahu nih guys ya akan ada hal di rumah dia semacam itu. Dia seneng banget karena dia mau pulang gitu lah ya. Dia tidak tahu nih guys ya bahwa di situ di rumah dia itu ada anak buahnya Julian yang mau menagih hutang semua aset-asetnya perusahaannya yang dicuri oleh Romi harus segera dikembalikan lagi. Maka dari itu nih guys ya, anak buahnya, stafnya Julian itu menyuruh ya orang-orang gede untuk bisa memukuli Kunco agar Kunco itu tidak berdaya. Nah, di situ dia minta kepada Mumun segera mungkin ya, di situ bosnya Romi harus hari ini hadir. Jika Romi itu tidak hadir, maka di sini Kunco dan juga Mumun itu habis semacam itu loh guys. Nah, tiba-tiba di situ aja juga nenek nih guys ya. Nenek-nenek fosil yang sangat cinta kepada Romi, sebenarnya kasihan banget kepada Romi. Kenapa Romi itu sampai berurusan dengan banyak orang? Apalagi di sini kan banyak orang-orang gede nih guys ya yang ternyata menyandra Kunco dan juga menyandra Mumun. Kalau misalkan yang dipukuli itu Kunco mah nggak jadi masalah buat nenek tersebut. Namun di satu sisi nenek tersebut juga kasihan kepada Romi gitu loh. Ya ampun, Romi itu ya ternyata ya masih ada aja orang yang ngebela Romi padahal dia jahat loh. Nah, sementara itu nih guys ya, ada bantal gulingnya yang mau dibuang ya, dibuang oleh ya Julian, karena Julian itu mau tidur bersama dengan Safira dan tidak mau bersama dengan guling tersebut. Namun guling itu sebenarnya dijadikan sebagai bahan pembatas karena memang ya jahitan perutnya Julian itu kan masih sakit. Nanti kalau misalkan tidur tanpa adanya pembatas guling tersebut, kalau yang kena perutnya Julian gimana gitu loh, kalau kesenggol gimana. Namun Julian merasa dia kuat dan dia bisa tidur gitu loh. Nah, sementara itu juga nih guys ya, ada Mama Lestari yang mikirin anaknya kok belum pulang. Nah, kira-kira di situ berhasil atau tidak ya membuat Rafael ini menjemput istrinya Mona pulang ke rumah. Dan ternyata di situ tiba-tiba muncullah ya Rafael. Namun ternyata Rafael di situ gagal. Ya tidak berhasil membawa Mona ke rumah, dan di situ membuat dia itu sedih. Di situ ya Rafael mengungkapkan tadi malahan justru dia itu ditampar oleh Mona. Nah, mamanya itu bingung masa sih membuat Mona ini menampar suaminya sendiri, kayaknya nggak mungkin. Nah, sementara itu juga juga ada Safira dan juga Julian yang membahas bayi mereka, dimana Safira itu berharap pengen punya bayi laki-laki supaya kuat seperti papanya. Namun ternyata berbeda dengan Julian yang memiliki keinginan untuk anak perempuan saja, supaya yang paling ganteng itu adalah Julian. Namun sayangnya yang pengen punya anak laki-laki itu adalah mamanya semacam itu. Nah, sedangkan papanya itu pengen punya anak perempuan semacam itu. Jadi mereka lagi membahas nih guys ya anak mereka. Namun mereka percaya bahwa anak laki-laki atau perempuan apapun mereka akan tetap bersyukur. Namun di samping itu juga mereka juga berdoa agar mereka diberikan anak kembar. Jadi mereka ya bahagia semacam itu loh guys. Dan memang di situ nih guys yang membuat Safira itu seneng banget dengan suaminya gitu loh, karena mereka bisa bermesraan. Tiba-tiba di situ ada Julian yang ditelepon oleh Alpha. Alfa sengaja mengabarkan bahwa dia ada di penjara. Dia ada di penjara, ya dia ada di kantor polisi lagi membahas mengenai Fadli untuk mempertanggungjawabkan semua kejahatan yang ia lakukan semacam itu atas penggelapan dana, ya kan? Maka dari itu membuat Fadli harus mengurus di
kantor polisi. Nah, mengenai Romi itu biar diurus stafnya Julian saja, karena Julian sudah menyuruh anak buahnya yang kekar-kekar ya untuk mempertanggungjawabkan atas kesalahan Romi untuk ke rumahnya Romi semacam itu. Jadi nggak usah ribut, nggak usah repot-repot mengurus Romi semacam itu. Dan Romi itu tanpa disadari di sekelilingnya ketika dia sudah sampai di rumah itu sepi gitu loh, nggak ada orang satupun. Jadi dia ngerasa bahwa di rumahnya nggak ada siapapun.